liburan lu. Ya, berarti istilah traveling dong. Iya, ngedrop banget hidup lu kayak hidup gua enggak bikin gua happy. Hidup gua lagi enggak happy lagi berantakan. Gua butuh healing. Menurut gue ketika gue udah bisa bercandain itu, orang bercandain gue, dan gue udah tertawa, oh berarti gue udah nerima ya. Iya. Makanya kadang-kadang gue selalu bilang, harus bisa ngetahuin diri sendiri. Jadi gitu. gitu aja anjir. Gue kaget gue. Apa yang jadi gitu? Jadi gini. Kayaknya lu udah saatnya kasih kolom. Analisa yang kamu. Gue menjalankan yang baik. Coba. Kok tiba-tiba jadi gitu? Apa? Ya. Tapi itu tadi maksud gue perbedaan. Gue balik lagi ke apa ya? Apapun yang gue lakukan berbeda dari orang. Entah kenapa gue nggak terlalu memikirkan itu, sama kayak orang melakukan berbeda seperti yang gue bayangkan gitu. Nggak kemudian jadi apa ya, ini apa tuh gimana, karena gue juga bukan pakarnya gitu untuk menentukan lu punya masalah atau tidak atau apa. Lalu kenapa harus, gue agak menyoroti ke sana, kenapa harus itu menjadi sama rata sih? Itu yang kadang-kadang gue ini, lu perlu healing lu. Iya. Lu perlu healing, healingnya nggak ada. Sabi bayarin dong. Dan itu kayak jadi standar, healing, harus healing. Gue butuh nangis ya kan. Kadang-kadang kan healingnya dengan bener-bener nangis gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Tuh nangis dengan jangan kita boys don't cry. Boys don't cry. Tapi boleh nangis. Iya, itu nggak ada. Nangis gitu. Apa? Ya mungkin lu butuh refreshing atau mungkin apa gitu. Ya, sebenarnya butuh sesuatu yang baru aja sih, biar sebenarnya kalau menurut gue yang dari tadi diomongin soal healing itu sebenarnya ngelepas penat aja kan. Lepas penat supaya ketika ada rutinitas baru, rutinitas yang sama lagi, kita udah kayak, oh ya udah nih gue udah siap nih ngadepin ini. Sebenarnya kayak gitu. Ya. Berarti makanya kan terlalu berat nggak tahu ya. Buat gue terlalu berat gitu loh membuat healing. Ya, nah ini juga sih kaitannya ke bahasa. Gue selalu merasa kenapa kita merumitkan bahasa Indonesia yang benar aja belum kita pahami dengan baik gitu. Kita lu menambahkan bahasa-bahasa baru yang diartikannya susah gitu. Gimana sih gitu, healing lah, mental health issue lah. Ya, itu walaupun hanya bahasa Inggris dari mungkin bukan bahasa lah, jadi slang, semacam slang lah. Iya, cuma jadi slang gitu. Iya sih, cuma slangnya Indonesia aja udah susah gitu. Bahasa slangnya Indonesia aja udah susah. Ya kan slangnya N gitu misalnya kan, itu aja udah susah. Kayak TGIF, Thank God It's Friday. Kita TGIF ya kan banyak banget gitu yang kita bikin. Iya, menjadi kesepakatan bersama, tapi kan maksudnya diterima secara umum gitu. Kalau jarang gue berasa paling parah, gue paling udah patah hati lah, itu udah jarang gue kalau yang kayak kerjaan gitu. Ya gue udah di rumah, ya lu bilang loh, Sabtu Minggu udah gue main game, sudah berbeda kan gitu. Udah fresh gue. Okay. Udah fresh gue. Nah, tapi balik kan, kalau tadi bilang patah hati lah, anggaplah atau apa, punya masalah berat lah. Lu memilih menyelesaikannya sendiri, gue udah buang ya semua istilah healing refreshingnya. Menyelesaikan sendiri atau bersama orang? Maksud gue cerita atau apa? Gimana nih? Cerita sih. Walaupun harus hati-hati ceritanya ya. Kadang-kadang dimakan ceritanya. Kadang-kadang jadi senjata. Kadang-kadang jadi senjata. Itu kerjaan gue. Koleksi cerita. Itu hobi gue. Koleksi barbuk juga. Aja barbuk nih. Udah terlalu berbahaya. Gua tempat paling aman untuk diceritain. Asik. Enggak. Iya. Bareng ketemu orang. Bareng maksudnya lu cerita terus harus apa? Ketemu orang atau bisa sendiri atau kalau gue sih lebih ke cerita aja, maksudnya dengerin aja udah, aja. Masalah ntar mau nyelesainnya gimana kan udah balik lagi ke diri lu sendiri. Lu berharap orang itu ngasih solusi nggak atau apa cerita yang sama gitu atau apa gimana? Enggak ya? Enggak sih. Jadi tong sampah aja udah. Oke. Dia gini dong. Gini, soalnya gue sering nginjek. Enggak, jadi dia gini. Plastik non plastik. Apa? Recycle non recycle. Ini tempat sampah. Dia tahu sampah gue lo hari ini. Iya. Recycle. Tapi itu susah juga dong lo milih teman yang lo bisa
Iya kan. Lu punya nggak satu orang yang gue yakin dia udah pasti dah. Tergantung masalahnya. Oke. Tergantung masalahnya. Kalau misalnya masalah Anjing punya list. ada. Masalah percintaan si Anu. Masalah kerjaan si Iya, Anu. soalnya kalau digabung jadi satu itu Bahaya. terlalu berbahaya. Don't put apa? On one basket. Iya. Udah kayak investasi loh. Terlalu berbahaya. Dia jadi tahu semua kuncian gua nih. Bahaya nih kalau kayak gini. Mesti dipisahin. Lo ada beberapa hit list lo lah ya. Hit list. Iya. Kalau lo gimana lo? Gua sih enggak, kayak gue gak cerita. Gak tau, gue cerita gak sih? Enggak sih. Gue gak cerita sih. Enggak, biasanya yang sudah bisa gue tertawakan gue akan cerita. Iya. Kalau selama masih gue hadapin sih gak pernah kayaknya gue cerita. Iya. Gue nyelesainnya berdoa sih biasanya. Iya. Artinya sebenarnya refleksi. Ini bukan dengan keimanan enggak. Tapi gue bener tadi Ardi. Iya. Segimanapun temen itu, dan kadang gue bukan lebih kepada gue percaya atau tidak amani orang di. Iya. Enggak, itu emang gua aja. Alasannya beda. Gue lebih kepada kalau gue expect lu dengerin gue dan ternyata lu nggak sempet, apakah gue akan kecewa? Nah, nggak boleh. Iya. Menurut gue nggak boleh. Karena dia juga punya masalahnya sendiri gitu. Iya. Kalau kebetulan Iya sih, ketemu, iya, gue iya. cerita. Jadi gue bukan masalah orangnya atau enggak juga gitu. Karena bisa aja sebenarnya gue cerita masalahnya dalam konteks yang beda. Kan bisa aja kan kita Bisa gitu ya, aja, tanpa ya. menyebut nama, tanpa ini, Iya. bahkan menggunakan lu tau nggak temen gue. Wah, Itu iya. paling gampang tuh. Dia punya masalah gini. Buka lagi yang kayak gitu. Kita tahu itu, kita tahu, udah ngerti lah. Nih lu nih jangan-jangan kan gitu dalam hati, tapi kan kita udah ngerti. Tapi lebih ke sana sih gua. Kalau gua jadi gua tidak mau menuntut ya kan Dia memberikan sesuatu. memberikan waktu deh paling gampang ya kan. Kalau ternyata nggak bisa, ya tambah kecewa, tambah double dong gitu. Dan gue paling nggak suka gue punya masalah terus teman-teman gue nggak ada yang mau dengerin. Gimana ya gitu. Bukan, gue merasa salah aja kenapa gue harus berpikir seperti itu gitu. Temen-temen gue punya masalah sendiri. Ya sudah, apa caranya? Bisa gue catat. Gue catat aja masalahnya. Terus gue baca ulang. Oh begini doang nih kayak ini gitu kan. Lo kan kadang-kadang kalau lu memposisikan diri lu di luar masalah, kayak gampang masalah ini terlalu baper aja kayak gue gitu. Bisa saja lo. Seperti itu contoh. Orang salah ngomong sama lu. Gue berapa kali sudah mengalami itu sendiri. Orang salah ngomong sama gue. Saat gue keluarkan itu dari diri gue, gue baperan bangke gitu. Walaupun memang dampak di depan mungkin baper ya. Cuma setelah disadari, konyol sekali kayaknya gitu. Itu gue alamin. Lu sistematis juga lo nih. Bukan sistematis sih. Lebih kepada gue nggak mau break. Lu lihat ini semua. Enggak gitu. Konteksnya adalah Terima aja lo. gue harus melukat. Gue harus ke Bali nih kayaknya. Pesawat pertama ke Bali gitu. Gue gak mau sistematis. Oh bukan, istilah itu kan pilihan orang. Boleh-boleh aja. Cuma gue sampai mana tadi? Coba lu poinnya nih. Tadi lu catat masalahnya, lu baca lagi. Gue tidak mau menyalahkan orang lain atas masalah gue. Iya. Di situ poinnya gitu. Apalagi bahwa orang ini tidak beda nih. Gue berkonflik sama Ardi. Gue merasa punya hak menyalahkan Ardi. Gitu. Tapi bahwa Henry nggak mau dengerin gue, masalah gue, masa gue nyalahin dia sih? Oke, Itu maksud gue. iya. Nggak boleh gitu. Itu yang gue. Jangan dong. Tapi kalau kemudian gue nggak sengaja ketemu Henry, ketemu pas banget dia ada waktunya, kayaknya dia lagi asik nih gitu. Gimana nih Henry gini si Ardi nih? Gitu. Oke. Masih oke gitu. Nggak apa-apa. Gue kadang gue ceritain aja gitu. Apalagi kalau menurut gue masalahnya ternyata tidak segitunya. Kadang-kadang kan ada juga hal-hal masalah yang sebenarnya tidak segitu. Itu tadi gue satu keluarkan dari dulu. Wah, kayak baper sih. Ada sih hal-hal kayak gitu terjadi sih menurut gue. Jadi gue bukan dalam konteks berdoa pun bukan karena keimanan gue begitu tuh, enggak juga. Kadang-kadang saat gue bicarakan itu sendiri, kan kayak lu bicara sendiri aja kan. Tapi kan seolah-olah memang bukan seolah-olah ya, salah juga nanti gue. Saya berdoa gitu ya. Maksudnya ada orang yang mendengar sendiri. Iya kan? I'm the God. Kalau ada saya punya masalah, jadi masalah kamu apa dong? Iya. Tuhan, saya punya masalah. Iya. Kok jawab sendiri? Kenapa? Kok jawab sendiri? Kenapa? Sambil ngaca. Gue mau ngobrol. Jadi keliru ya. Jadi keliru konteksnya keliru. Ini apa Jokes aja. Jokes aja intermezzo.
cepet Tuhan. Wah. Enggak doa, konteks doa. Tapi kemudian lu merasa ada yang mendengarkan. Sama kayak tadi kali di konsep malah mirip sekali sama konsep Ardi, ada tong sampah aja gitu. Ya. Nah, dalam hal ini malah tong sampahnya adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Ya kan, sesuatu yang sudah di luar nalar lah gitu. Nah, itu yang membuat gue bisa merefleksikan kayaknya gue ada yang salah gitu. Kadang lu merasa kayaknya yang salah gue dah gitu. Ya walaupun kita nggak ngakuin ya pada awalnya biasa aja, biasa itu sering terjadi. Nah, tapi itu yang gue pikir menarik sih di perjalanan menuju kedewasaan. Walaupun dan gue kan karena gue cepet sekali, gue merasa, nah ini gue self proclaim lah, gue gampang aja ngelakuin emosi kan, jadi kayaknya udah habis energinya di depan. Begitu mau ini nggak, gue salah, gue gampang aja gitu, karena udah gue muntahin masalahnya, emosinya udah digas depan, udah gas duluan. Itu penyesalan kedua. Kenapa gue gas ya? Gue gas lagi, aduh. Kenapa gue gas ya? Gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu sih. Gue tidak juga menyesali atau merasa itu berbeda ya. Maksudnya menggas di depan gitu. Ya udah, kalau memang itu, kalau gue bisa terima orang lain, walaupun gue tidak berekspektasi orang lain terima gue, ya udah, memang berbeda aja gitu. Iya. Kalau lu nggak bisa nerima gue, ya mohon maaf lah kalau gue salah gitu. Tapi karena gue tidak ada intensi nyakitin lu. Iya. Kalau gue ada intensi nyakitin lu, fight kita till death. Tapi kalau gue nggak sengaja kan, ya karena kan lu kan kadang nyakitin orang, namanya tahu. orang ya. Sampai dia kemudian ngomong, lu nyakitin hati gue lagi gitu. Iya. Kemarin, oh iya sorry lah ya gitu. Itu hari Senin buat kita. Kayak gitu belum baik aja. yang itu. Dia seneng dia nyakitin gua. Masih hari Senin lagi. Sampai Jumat masih ketemu. Dia ketawa-tawa habis nyakitin gua. Kurang ajar, gua selengkat di lift. Gua tutup lift ya pasti mau masuk. Kejepit. Ya kalau enggak, begitu dia masuk, dia dulu coba pencet semua. Kan sebel ya. Aduh, gue mau buru-buru ke bawah, pencet tiap lantai. Bajingan. Dah kata dia. Terus kita turun, kita naik lift lagi. Balasan akan lebih kejam. Kalau kita nggak tahu kenapa sih dia. Ini orang aneh banget sih. Nyadar. Iya, itu terjadi sih, tapi ya itu terjadi. Nah, itu hal-hal yang nggak tahu, gue tidak melihat ada kekhususan harus healing atau refreshing dalam masalah Ya, antar pribadi tertentu gitu. Iya. Tapi putus cinta itu topik yang berbeda sih. Itu nggak tahu sih, orang-orang beda-beda sih. Itu tema berikutnya kali ya Iya. tuh. Itu kayak itu. itu 3 jam kayaknya. Nah, 3 jam 2 hari. 3 jam 2 hari. Harus 3 jam. Tapi kan 3 lebih gede. Oh iya. Gitu aja. Jam. Kan satuannya lebih gede hari. 3 jam 2 hari. 2 hari ngapain? 2 hari berkeluh kesah. Ya iyalah, misalnya lu pacaran 2 tahun pasti ya diceritain sejam nggak mungkin. Aduh, bener lagi. Aduh ya. Hubungan tapi itu menarik tuh. Tadi Henry bicara masalah bukan Henry ya. Tadi kita bicara masalah hubungan antar personal tuh. Gue kaitannya ke healingnya, kadang proses memaafkan juga jadi healing. Betul. Gue ngalamin itu. Iya. Ternyata yang dendam itu gue doang. Dia nggak mikirin. Bangke. Gue tidur nggak enak, dia tidur nggak enak. Kenapa? Bener. Kok jadi gue ya? Iya. Begitu gue menyelesaikan, karena gue mengalami ya, gue yakin kita juga ngalamin. Ini gue pede aja bilang gue yakin kita ngalamin. Ada masalah yang nggak perlu diselesaikan ternyata. Hubungan antar orang. Iya. By waktu selesai aja gitu. Entah apa, saling memahami aja. Iya. Oh iya, gue tahu kenapa waktu itu dia gitu. Iya, ngerti. Akhirnya ngerti. Iya. Oh, mungkin ada latarnya, mungkin enggak juga. Iya. Gitu. Ada latarnya misalnya, oh ternyata dia baru gini, makanya dia begitu hari itu. Istilah atau si bangke emang gitu aja orangnya. Emang gitu aja orangnya kan. Tingkat level berikutnya, kalau gue jadi dia, gue lakukan hal yang sama. sehingga lu maklum. Oh iya, situasinya itu begitu. Kalau gue jadi dia, gue akan lakukan yang sama sih. Iya, bener sih dia gitu. Iya.
Jadi benar itu juga bagian healing kan. Kayak lu ngeluarin diri lu dari apa ya? Lu bisa ngeluarin diri lu dari perspektif diri lu keluar ngeliat dari kacamata orang lain. Iya. Itu penting banget sih. Iya. Sehingga kayak iya. Itu gue belajar dari Stephen Covey, Seven Habits. Bener banget omongan dia bahwa bukan apa yang dilakukan orang yang menyakiti kita, tapi respon kita terhadap yang dilakukan orang ini. Stoik banget tuh. Iya. Itu stoik banget. Itu stoik banget itu. Iya, kayaknya dari situ aja ya. Kemarin ini kayaknya udah ini bener nih kayaknya gitu ya. Tapi ya itu maaf. Kenapa kita jadi bahas forgiving ya? Kan healing. Oh iya, healing. Forgiving is healing. Kalau lu gimana? Apa nih? Lu telan sendiri atau cerita ke orang? Apa dulu yang gue telan? Masalah. Tadi kan hobi ngumpulin masalah. Iya. Kalau gua pas lagi gua hadapin jarang sih. Gua sama kurang lebih gua mungkin kayak Marun. Tapi enggak juga, gua pernah cerita sama lu juga waktu itu ya. Waktu di viaduk ya. Gue yang taruh. Justru deh. Gue nggak pernah cerita sama Ardi masalah gue. Karena satu menurut gue Ardi terlalu jauh gapnya sama gue. 9 tahun ya. Iyalah. Kan? Walaupun dalam beberapa masalah pekerjaan konteksnya gue cerita supaya Ardi menurut gue lu jangan mulai sekarang sama gue di gitu. Itu sih iya. Tapi lu akan cerita nggak ke orang yang lebih secara umur di bawah lu? Kalau ke atas gue cerita. Oh, gitu. Kayak orang lebih tua karena menurut gue dia yang menurut gue punya pengalaman lebih ya. Pasti gue cerita karena kayaknya dia pernah ngalamin. Tapi bisa gue bisa. Karena menurut gue kedewasaan orang nggak bisa setuju sih. Karena bisa aja Ardi dewasa dalam beberapa hal dibandingin gue. Ya itu sih gue setuju. Makanya gue kadang-kadang cerita itu dengan orang yang menurut gue bisa relate. Kayaknya nih orang, misalnya gue pernah nongkrong sama dia, gue denger dia dewasa banget dalam hal itu ya. Kayak gue bisa cerita nih sama dia gitu. Ada pengalaman sebelumnya yang membuat lu bisa menyimpulkan bahwa kayaknya dia cocok untuk gue ajak cerita gitu. Kalau gue, makanya gue gue nggak terlalu perhatiin umur sih kadang-kadang. Ya kita bukan begitu ya. Iya. Selama menurut gue bisa memberikan insight sampai terbukti berbeda. Sampai terbukti berbeda. Iya. Oh benar-benar cukup tahu lah. Cukup tahu ya kan. Cukup tahu. Buruan lah. Cukup tahu dan suatu hari nanti ternyata penilaian gue salah. Makan juga kau ya. Enggak sih, tapi gue pernah kayak mengalami itu ya. Mengalami akhirnya terbukti berbeda gitu. Enggak ini. Atau karena mungkin kalau gue dalam proses itu ya, karena sudah berlalu, jadi saat misalnya nih, gue cerita sama Ardi, gue pikir Ardi bisa dipercaya. Ternyata setelah sekian tahun atau sekian waktu lah, Ardi membocorkan itu sama lu gitu, terus lu ngetawain gue. Biasanya gue udah ada di titik menertawakan juga sih. Yang gue alami ya. Maksud gue secara insight ternyata dia nggak bisa memberikan, ternyata nggak bisa relate ternyata, walaupun awalnya gue cerita sama dia karena gue berasa dia bisa relate. Ini masalah ekspektasi berarti. Iya. Kalau itu sih pernah terjadi juga. Ya mau diapain? Tadi gue balik lagi kepada ya jangan juga gue berekspektasi berlebih gitu. Ya kan. Buat gue teman juga, gue keluar melebar ya konteks teman ya. Buat gue teman juga nggak akan membantu dalam segala hal. Betul. Gitu. Karena kemampuan dia juga terbatas gitu. Sama seperti gue juga ke teman gue gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ada batasannya kayaknya. Iya. Belajar buat ngukur aja. Ya karena kan lu membebani orang, bahkan lu membebani diri lu dan ekspektasi terhadap apa yang harusnya dilakukan temen lu. Wah, lumayan berat kayaknya ya gitu. Dan kalau saat itu gue pas gue kuliah sama Ardi kan satu organisasi, ada masa kepengurusan bareng lah. Ada masa lu ketemu lah di bangku kuliah. Di bangku kuliah, dan saat itu gue gue merasa saat itu cuma Ardi yang bisa gue ceritain. Jadi gue makanya bisa cerita sama dia, gue bisa berkeluh kesah sama dia. Selain dia pendiam, gue tahu. Kan gue introvert. Self proclaim. Ya nggak apa-apa. Self aja. Beda aja. Kenapa lo beda? Gue saat itu merasa Ardi bisa gitu, gue ceritain. Karena saat itu kayak yang lain udah punya kesibukan masing-masing. Jadi gue nggak sibuk loh. Siapa yang salah? Lihat hari ini, lihat episode 1 kami. Ardi banyak waktu luang. Gitu. Tapi lu gak berubah. Dia umurnya berhenti di 30. Itu sih kalau gue ya. Menurut gue healing gue adalah
gue bercerita, ya kan, tergantung butuh nangis atau enggak, ya abis itu ngetawain, udah. Iya. Dan menurut gue tuh nggak perlu pergi jauh-jauh gitu. Gue selalu bilang, gue dari Jakarta pulang ke Depok, gue bisa mendapatkan petualangan sebenarnya. Ada aja. Iya. Itu ada aja. jam lah, 1,5 jam paling tidak. Iya, ada aja bisa Lumayan. kejadian yang bodoh gitu. Lumayan. Kalau lu nggak bawa motor ya, Iya. kalau bawa motor beda konsennya. Iya. Tapi gue sering sih ngalamin itu, lagi bawa motor, kok udah di sini aja gitu. Pikiran entah kemana tuh bahaya tuh, aduh bahaya banget. Makanya menurut gue kayak sesimpel itu konsep di analogi gue adalah lu petualangan tuh nggak perlu jauh-jauh, lu bisa dari kayak di film aja. Lu bisa mengkondens 1 hari ya kan dalam film 2 jam. Tapi ada juga film yang 2 jam itu udah berhari-hari gitu. Bertahun-tahun malah. Bertahun-tahun gitu. 6 years later. Iya. Iya. Makanya itu sih. Tapi itu pas lu tadi lu berarti naik Taksol ya, misalnya gitu ya. Iya, Taksol. Jakarta Depok ada gerimis-gerimis gitu kan. Atau ke jendela gitu kan. sering masuk ke hotel. Lagu-lagu sedih. Ini apa sih gitu? Mas mengingatkan saya. Baper. Supir taksolnya baper. Tahu curhat. Saya dulu ingat nih mas. Gue gak punya masalah. Ini hari saya, tolong dong, jangan kayak gitu. Fokusnya saya dulu nih. Curhat sama Taksol. Ini udah paling aman, dia gak kenal sama gua. Dia gak kenal lingkaran gua. Punya tetangga. Curhat itu ya. Ya, menurut gua itu siapa yang menurut gua lebih bagus kali ya untuk diomongin. Sehingga lu ketika lu mengulang-ulang itu kan lu jadi ngenalin diri lu. Kadang-kadang gue sendiri gitu kayak gue curhat nih, gue ngobrol. Tiba-tiba gue kepikiran, kok bisa ya gue ngomong gitu ya? Oh, ternyata gue kayak gini ya, gitu. Kadang-kadang dari obrolan itu yang gue merasa apa ya? Mengenali diri gue lebih baik tentang apapun kejadian hidup gue. Sama nggak? Tapi ini gue konteksnya mengenali diri. Sama nggak sebenarnya diri lu yang kenali dengan persepsi orang terhadap lu? Maksudnya gimana? Match gak? Gitu. Tanggapan orang terhadap lu sama persepsi diri lu sendiri terhadap diri lu. Atau lu merasanya berbeda? Sulit tuh. Ya gue gak pernah merasa orang sepenuhnya kenal diri gue juga sih. Iya sih. Karena gue kadang-kadang gue memperlihatkan diri gue apa yang orang pengen lihat aja. Bener. Bahaya. Bener, gue juga kayak gitu. Karena Iya sih. salah satu konsep gue adalah orang sangat seneng nongkrong sama orang yang lebih bodoh dibandingin dirinya. Lu menurunkan. Iya. Gue itu salah satu yang ada di otak gue. Gitu. Wah, dia ngebuka lagi omongan itu. Tapi kenapa? Nggak tahu gue ya. Itu ini aja yang lebih buruknya dalam konteks apa? Ya menurut gue lu orang nggak berekspektasi banyak Lebih, sama lu iya. sampai lu butuh untuk nunjukin gila sih ini ternyata bisa ya, mampu ya gitu. Oke. Jadi orang nggak punya ekspektasi lebih kayak masalah skill. iya apapun itulah. Semuanya. Jadi ya aman. orang persepsi orang terhadap gue ya biarkan aja. Itu menurut lo ya nggak apa-apa. Oke. Jadi gue udah tahu siapa gue. Gue nggak butuh membuktikan beda terhadap lu. Gue nggak butuh itu. Itu sih kalau gue. Wah lumayan berat nih. Iya. Dari healing. Dari healing sampai ke mana tadi? mengenali diri sendiri. Biar lu bisa healing dengan baik. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Itu cukup kayaknya. Kayaknya. Iya, gue mulai gerah. Iya, konteks lain kita bahas lain lagi. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengambil manfaat dari sini. Sampai ketemu di episode biar baper berikutnya. Dah.